Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosa visual tanaman pangan. Tanaman pangan itu pun ada 3 jenis, yaitu tanaman labu, tanaman padi, dan tanaman talas. Nah, di sini berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada tanaman labu, analisis yang mungkin terjadi pada tanaman tersebut, tepi daun yang mengering dan berubah warna menjadi coklat dapat disebabkan oleh kekurangan unsur hara. Tepi daun yang mengering dan berubah warna menjadi coklat seringkali mengidentifikasi kekurangan kalium. Bercak coklat yang meluas dan kerusakan pada daun dapat disebabkan oleh kekurangan kalium dan magnesium. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan klorosis atau menguning pada daun tua, sementara tulang daun tetap hijau. Gambar terlihat beberapa ciri pada daun padi yang menunjukkan kekurangan nutrisi. Daun padi pada gambar menunjukkan perubahan warna menjadi kuning. Hal ini menunjukkan gejala umum dari kekurangan nitrogen atau N. Kekurangan nitrogen dapat menyebabkan daun padi kehilangan klorofil, pigmen hijau yang penting untuk fotosintesis. Daun padi pada gambar terlihat lebih kecil dari biasanya. Hal ini menjadi indikasi kekurangan fosfor. Fosfor berperan penting dalam pertumbuhan akar dan tunas serta pembungaan. Kekurangan fosfor dapat menyebabkan tanaman padi kerdil dan memiliki daun yang kecil. Daun padi pada gambar terlihat sedikit melengkung ke atas. Hal ini dapat menjadi tanda kekurangan kalium. Kekurangan kalium dapat menyebabkan daun padi melengkung, menguning, dan rontok. Berdasarkan gejala-gejala tersebut, dapat disimpulkan bahwa daun padi pada gambar kemungkinan besar kekurangan nitrogen dan fosfor. Kekurangan kalium juga mungkin terjadi tetapi tidak terlalu jelas. Gejala yang terlihat pada daun talas tersebut adalah bercak-bercak kuning yang muncul di bagian tepi daun. Bercak-bercak ini mengindikasikan defisiensi unsur hara, khususnya magnesium. Selain bercak kuning, gejala lain yang mungkin muncul akibat defisiensi magnesium adalah daun menjadi layu dan kering. Hal ini terjadi karena kekurangan magnesium menghambat proses fotosintesis yang menyebabkan daun kekurangan energi. Defisiensi magnesium dapat menghambat pertumbuhan tanaman secara keseluruhan karena magnesium berperan penting dalam pembentukan klorofil dan metabolisme tanaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis visual tanaman hortikultura. Untuk tanaman yang pertama yaitu kacang panjang. Kacang panjang mengalami gejala visual yaitu terjadi klorosis pada daun yang terjadi pada daun dewasa. Berdasarkan gejala yang teramati dan dibandingkan dengan literatur terkait, menunjukkan bahwa tanaman kacang panjang mengalami defisiensi unsur nitrogen atau N, yang merupakan unsur hara yang bersifat mobile, sehingga gejala klorosisnya terjadi pada daun dewasa. Macaulay menyatakan bahwa nitrogen merupakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk produksi protein, asam nukleat, dan klorofil, sehingga tanaman yang mengalami defisiensi unsur ini menunjukkan gejala klorosis atau daun menguning. Pada daun dewasa dengan gejala klorosis yaitu hijau muda hingga kuning. Semakin berat tingkat defisiensi yang terjadi, daun tanaman akan semakin menguning dan dalam kasus yang lebih parah akan menyebabkan daun mengalami nekrosis. Tanaman yang kekurangan unsur hara N tidak hanya akan mengalami gejala klorosis, tetapi akan menyebabkan pertumbuhan tanaman melambat dan melemah serta kerdil. Selanjutnya pada tanaman sawi. Daun sawi yang mengalami defisiensi nitrogen akan menunjukkan perubahan warna yang khas. Daun muda biasanya terlihat lebih hijau, tetapi daun tua
cenderung mengalami klorosis, yaitu menguning secara keseluruhan atau hanya pada bagian tepi daun. Klorosis ini sering dimulai dari daun tua yang lebih bawah, karena tanaman mengalihkan nitrogen ke daun-daun yang lebih muda, penting untuk pertumbuhan aktif. Daun yang kekurangan nitrogen dapat terlihat lebih tipis dan lebih rapuh dibandingkan dengan daun-daun yang sehat. Mereka juga cenderung lebih kering dan mudah rapuh. Daun sawi yang kekurangan nitrogen cenderung lebih kecil dari biasanya dan dapat terlihat kurang berkembang dengan baik. Selanjutnya, daun kangkung. Daun kangkung yang kekurangan nitrogen cenderung berubah warna menjadi kuning atau klorotik, terutama pada daun yang lebih tua. Daun kangkung yang mengalami defisiensi nitrogen dapat menunjukkan cacat daun seperti bercak-bercak kecil atau flek-flek kuning. Cacat ini dapat terjadi karena tanaman mengalihkan sumber daya yang terbatas untuk memprioritaskan pertumbuhan daun baru. Langkah pertama dalam mengambil sampel tanaman yang bergejala adalah dengan mengidentifikasi gejala yang muncul pada tanaman tersebut. Pastikan bahwa gejala yang diamati benar-benar disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan unsur hara dan bukan oleh faktor lain seperti penyakit, hama, atau kondisi lingkungan yang ekstrim. Setelah gejala diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih tanaman yang akan diambil sampelnya. Memilih tanaman yang tepat berarti memperhatikan variasi gejala yang terjadi antar tanaman dan memilih tanaman yang berada pada tahap pertumbuhan yang sama. Hal ini untuk memastikan bahwa perbandingan antara sampel-sampel yang diambil relevan dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor selain kekurangan atau kelebihan unsur hara. Bagian tanaman yang berbeda mungkin menunjukkan tingkat akumulasi hara yang berbeda pula. Sebagai contoh, daun yang lebih tua mungkin menunjukkan gejala kekurangan hara lebih awal dibandingkan dengan daun yang lebih muda. Hindari mengambil daun yang sudah mati atau terlalu rusak karena daun tersebut mungkin telah tidak memberikan informasi yang akurat tentang status hara tanaman. Gunakan alat yang steril seperti gunting atau pisau yang telah disterilkan untuk memotong daun atau bagian tanaman lainnya. Hal ini penting untuk menghindari kontaminasi yang bisa mempengaruhi hasil analisis. Ambil beberapa daun dari tanaman yang berbeda untuk mendapatkan sampel yang representatif. Pastikan untuk mengambil sampel dengan hati-hati agar tidak merusak bagian tanaman lainnya. Setelah sampel diambil, simpan dalam kantong kertas atau plastik bersih. Kantong kertas biasanya lebih baik untuk menyimpan jangka pendek karena membantu mencegah kondensasi yang bisa menyebabkan pembusukan. Jika menggunakan kantong plastik, pastikan kantong tersebut bersih dan kering. Labeli setiap kantong dengan informasi yang penting seperti tanggal pengambilan, lokasi, jenis tanaman, dan gejala yang diamati. Label ini penting untuk pelacakan dan interpretasi hasil analisis. Segera kirim sampel ke laboratorium untuk analisis secepat mungkin setelah pengambilan. Jika perlu menyimpan sampel terlebih dahulu, maka simpan di tempat yang sejuk dan kering untuk menjaga kualitas sampel. Saat mengirim sampel, sertakan informasi tentang gejala yang diamati dan jenis analisis yang diinginkan. Selain mengirim sampel ke laboratorium, catat kondisi lingkungan saat pengambilan sampel. Informasi seperti suhu, kelembapan, dan kondisi tanah dapat membantu dalam interpretasi hasil analisis. Cara analisis dan metode analisis secara umum. Yang pertama, metode analisis NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Langkah pertama dalam analisis NPK yaitu mengumpulkan sampel tanah dari area yang akan dianalisis. Pengambilan sampel harus dilakukan dari beberapa titik untuk memastikan bahwa sampel didapatkan preventif. Biasanya, sampel diambil pada kedalaman 0-20 cm yang merupakan zona akar tanaman. Mengambil sampel tanah dari 10-15 titik di lahan yang akan dianalisis, campur dan homogenkan untuk mendapatkan sampel komposit. Setelah sampel tanah diambil, rangka berikutnya yaitu mempersiapkan sampel untuk analisis.
Ini melibatkan pengeringan udara, penghancuran sampel menjadi partikel halus, dan penyaringan untuk menghilangkan batu dan bahan organik besar. Sebarkan tanah di atas nampan dan biarkan kering pada suhu kamar. Kemudian giling sampel menggunakan mortar dan pestle dan saring melalui saringan dengan ukuran mens tertentu. Sampel tanah yang telah dipersiapkan kemudian dianalisis di laboratorium menggunakan berbagai metode. Untuk nitrogen ditentukan menggunakan metode Kjeldahl atau distilasi uap. Metode Kjeldahl melibatkan pemanasan sampel tanah dengan asam sulfat yang mengubah nitrogen organik menjadi amonium. Amonium kemudian dititerasi untuk menentukan konsentrasi nitrogen. Kemudian fosfor. Fosfor diukur menggunakan spektrofotometri setelah ekstraksi dengan larutan Bray atau Olsen. Ekstraksi ini melarutkan fosfor yang tersedia untuk tanaman, yang kemudian diukur berdasarkan intensitas warna yang dihasilkan saat bereaksi dengan reagen tertentu. Kemudian kalium. Kalium diukur menggunakan flame photometry atau spektrofotometri setelah ekstraksi dengan larutan amonium asetat. Flame photometry mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan oleh ion kalium saat dibakar dalam nyala api. Setelah itu analisis tanah. Analisis tanah merupakan proses pengukuran sifat fisik dan kimia tanah untuk menentukan kesuburannya dan kebutuhan pemupukan. Ini melibatkan berbagai pengujian yang dirancang untuk mengukur kandungan unsur hara, pH, tekstur, dan sifat-sifat lain yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Pengambilan sampel tanah harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa sampel yang diambil representatif dari lahan yang akan dianalisis. Sampel diambil dari beberapa titik dalam satu bidang, biasanya dalam pola zigzag atau grid, dan pada kedalaman tertentu sesuai dengan zona akar tanaman yang sedang dianalisis. Ambil sampel dari 10-20 titik dalam satu bidang. Campur dan homogenkan untuk mendapatkan sampel komposit. Setelah sampel diambil, langkah berikutnya yaitu mempersiapkannya untuk analisis. Ini melibatkan pengeringan udara, penggilingan, dan penyaringan untuk menghilangkan partikel-partikel besar dan bahan organik. Sebarkan tanah di atas nampan dan biarkan kering pada suhu kamar. Kemudian giling dan saring melalui saringan 2 mm. Beberapa parameter utama yang dianalisis dalam sampel tanah yaitu termaksud pH, mengukur keasaman atau kebasaan tanah. pH tanah mempengaruhi ketersediaan hara dan aktivitas mikroorganisme. Kandungan hara makro, NPK, mengukur konsentrasi nitrogen, fosfor, dan kalium yang tersedia untuk tanaman. Kandungan hara makro ini menentukan kebutuhan pemupukan. Kemudian kandungan hara mikro. Kandungan hara mikro mengukur konsentrasi hara mikro yang esensial bagi tanaman. Kekurangan atau kelebihan hara mikro dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Kemudian bahan organik ditentukan dengan metode Walkley Black atau pembakaran. Kandungan bahan organik penting untuk kesuburan tanah karena menyediakan nutrisi dan meningkatkan struktur tanah. Selanjutnya menentukan bulk density. Bulk density adalah massa tanah per unit volume, termasuk ruang pori. Ini merupakan indikator penting dari struktur tanah dan kapasitasnya untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Bulk density yang tinggi menunjukkan tanah yang padat dan kurang permeabel yang dapat menghambat perakaran dan pergerakan air dan udara. Sebaliknya,
Bulk density yang rendah menunjukkan tanah yang lebih gembur dan memiliki lebih banyak ruang pori yang umumnya lebih baik untuk pertumbuhan tanaman. Sampel tanah diambil menggunakan silinder logam dengan volume yang diketahui untuk memastikan bahwa sampel tanah tidak terganggu. Pengambilan sampel harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari pemadatan atau gangguan pada struktur tanah asli. Dorong silinder logam ke dalam tanah pada kedalaman yang diinginkan. Angkat dengan hati-hati untuk menghindari gangguan dan tutup kedua ujung silinder untuk mencegah kehilangan tanah. Sampel tanah yang diambil dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius hingga berat konstan untuk menghilangkan semua air dari sampel. Timbang sampel sebelum dan setelah pengeringan untuk menentukan berat kering tanah. Bulk density dihitung dengan membagi berat tanah dengan volume silinder. Rumus bulk density yaitu bulk density sama dengan berat kering per volume silinder. Contohnya, jika berat kering tanah 200 gram dan volume silinder adalah 100 cm3, maka bulk density adalah 2 gram per cm3. Selanjutnya, penentuan pH tanah. pH tanah adalah ukuran keasaman atau kebasahan tanah yang mempengaruhi ketersediaan hara dan aktivitas mikroorganisme dalam tanah. pH diukur pada skala 1-14, di mana pH 7 adalah netral, pH di bawah 7 adalah asam, dan pH di atas 7 adalah basa. pH tanah yang optimal tergantung pada jenis tanaman yang ditanam. Kebanyakan tanaman pertanian tumbuh baik pada pH 6-7,5. Sampel tanah diambil dari beberapa titik di lapangan untuk mendapatkan representasi yang akurat dari kondisi pH di seluruh area. Pengambilan sampel harus dilakukan pada kedalaman yang sesuai dengan zona akar tanaman. Ambil sampel dari 10-15 titik dalam satu bidang dan campur untuk mendapatkan sampel komposit. Campur sampel tanah dengan air deinosasi dengan perbandingan tertentu, biasanya 1:2, 1:2,5 atau 1:5 tanah banding air, dan biarkan campuran tersebut berdiri selama beberapa waktu untuk memungkinkan reaksi antara tanah dan air. Campur 20 gram tanah dengan 40 ml air deinosasi, kocok campuran dan biarkan selama 30 menit. Gunakan pH meter untuk indikator cairan untuk mengukur pH campuran tanah dan air. pH meter memberikan hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Celupkan elektroda pH meter ke dalam campuran tanah, air, dan baca nilai pH yang ditampilkan. Hasil analisis NPK digunakan untuk menentukan jenis dan jumlah pupuk yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hasil tanaman. Dengan mengetahui status hasil tanah, petani dapat menyesuaikan pemupukan untuk menghindari defisiensi atau kelebihan hasil yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan hasil tanaman. Hasil analisis dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan untuk menentukan kebutuhan pemupukan. Interpretasi ini membantu petani untuk memahami apakah tanah mereka kekurangan, cukup, atau kelebihan unsur hara tertentu, dan langkah apa yang perlu diambil untuk memperbaiki status hara tanah. Jika hasil menentukan kadar nitrogen yang rendah, petani mungkin perlu menambahkan pupuk nitrogen untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Hasil analisis tanah memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan pengelolaan tanah yang lebih baik. Misalnya, hasil pH dapat menentukan apakah tanah perlu pengampuran atau sulfur untuk penyesuaian pH. Kandungan hara makro dan mikro membantu menentukan jenis dan jumlah pupuk yang diperlukan. Jika hasil menentukan pH tanah tertentu rendah, petani dapat menambahkan kapur untuk meningkatkan pH dan membuat unsur hara lebih tersedia bagi tanaman. Analisis tanah yang rutin dapat membantu dalam memantau perubahan dalam kualitas tanah dan menyesuaikan praktik pengelolaan dan mempertahankan atau meningkatkan produktivitas lahan. Hasil analisis menunjukkan kekurangan fosfor,
maka petani dapat menambahkan pupuk fosfat untuk meningkatkan produksi tanaman. Fuel density yang tinggi dapat mengindikasikan tanah yang padat, yang dapat menghambat pertumbuhan akar dan pergerakan air. Fuel density yang rendah menunjukkan tanah yang gembur yang umumnya lebih baik untuk pertumbuhan tanaman. Tanah dengan fuel density di atas 1,6 gram per cm kubik mungkin memerlukan tindakan seperti aerasi atau penambahan bahan organik untuk memperbaiki strukturnya. Jika fuel density terlalu tinggi, petani mungkin perlu melakukan pengolahan tanah atau menambahkan kompos untuk mengurangi kepadatan tanah. Hasil pengukuran pH memberikan informasi penting untuk pengelolaan tanah. Tanah yang terlalu asam mungkin memerlukan pengukuran untuk meningkatkan pH, sementara tanah yang terlalu basah mungkin memerlukan penambahan sulfur untuk menurunkan pH. Menyesuaikan pH tanah dapat meningkatkan ketersediaan hara dan kesehatan tanaman. Jika pH tanah adalah 5,5, petani mungkin perlu menambahkan kapur untuk meningkatkan pH dan membuat kondisi lebih optimal bagi tanaman. Menyesuaikan pH tanah dapat meningkatkan ketersediaan hara dan kesehatan tanaman untuk mencegah masalah yang disebabkan oleh pH yang tidak sesuai. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.